Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua. Amin sekali lagi untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiac sign. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kita akan segera lihat pesan penting untuk kalian guys selama 7 hari ke depan. Oke, aku akan membacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai ya guys. Dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan diakhiri di Water sign ya, Pisces. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja. Bisa tentang karir kamu, keuangan kamu, romance, atau tentang persahabatan, hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Jadi nggak semua orang akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Kita akan ambil 2 kartu saja dalam readingan urgent message top of the deck yang menggambarkan energi kamu atau keadaan kamu saat ini ketika menonton readingan ini. Dan kemudian bottom of the deck ya, itu adalah prospek atau peluang dalam 7 hari ke depan yang mau terjadi. Selain itu aku akan ambilkan, Pisces datang guys. Aku akan ambilkan 1 kartu nasihat atau tips dan trik untuk kamu mempermudah menjalani 7 hari ke depan. Kita akan pakai deck oracle yang ini guys. Aku hanya akan shuffle dia 3 kali saja dan membaginya 3 ya. Urgent message for the next 7 days. All zodiac sign, thank you very much. Oke, ready. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting ke 12 zodiak sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Dan tentu saja akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan diwakili oleh 1 zodiak. Kita mulai dari Earth sign yang pertama, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Ini dia guys, Capricorn. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius, ada Temperance. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Nih, Aquarius. Dan yang terakhir ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Ada Scorpio. Oke, jadi untuk Capricorn, kemudian Sagittarius, kemudian Aquarius, lalu yang terakhir ada Scorpio. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kamu ya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended belakangan ini sering terjadi guys, silahkan langsung cepet-cepet di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya. Kita akan segera mulai readingan urgent message ini. Aku minum dulu karena readingannya akan panjang. Dan tidak boleh berhenti. Kalau aku berhenti, aku nanti jadi blank. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dari Earth sign dulu ya. Yang pertama ada Taurus. Ini The Hierophant, kartunya para Taurian. Halo Taurus, apa kabar guys? Kamu terlihat baik-baik saja, syukurlah. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, wow, ramai-ramai. Ini dia informasi yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan ya Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys, amin amin. Yang di atas ada The Eight of Pentacles, dan yang di bawah ada The Page of Swords. Oke. Yang terlihat atau yang paling awal aku tangkap dari kedua kartu ini adalah kamu itu terlalu menundukkan kepala guys dengan urusanmu, dan kemudian kamu tidak melihat ada hal penting yang terjadi di pertengahan minggu ini, dan kamu akan melewatkannya kayak begitu guys.
Oke, the Eight of Pentacles ini adalah crafting money sebenarnya. Bisa jadi kamu sibuk dengan pekerjaanmu, sibuk dengan bisnismu begitu, atau apapun itu hal duniawi ya guys. Lagi sibuk sama hobimu, lagi sibuk sama urusan pribadimu begitu, dan kemudian sesuatu melintas dari depanmu Taurus, kamu lewatkan. Berlalu begitu saja, dan itu seperti kesempatan baik guys. Oke, dan yang sudah lama kamu incar Taurus. Oke. Aku mendapatkan sebuah contoh yang agak-agak apa ya guys, ya agak-agak melenceng mungkin, tapi mungkin ini akan penting untuk sebagian orang. Karena lagi cari tiket gitu ya, kayak mau pergi ke sebuah tempat, dan kemudian kalian mengincar harga tertentu, range tertentu, tiket tersebut, tiket pesawat begitu, atau tiket konser apapun itu. Dan kemudian gara-gara kalian sibuk di awal minggu ini mengerjakan apapun yang penting memang ya, sangat lebih penting ini sebenarnya daripada yang lewat tersebut. Yang lewat tersebut seperti hanya tambahan saja, akan membuat minggu kamu ini jadi jauh lebih menyenangkan kalau kamu bisa sekaligus caplok begitu loh guys. Dan karena kamu lagi sibuk kerja, kamu melewatkan misalnya kayak flash day, oke, kayak ada diskon besar-besaran, kayak ada tawaran harga yang menarik yang harusnya bisa kamu dapatkan tapi terlewatkan begitu guys. Oke, jadi yang lewat ini sudah kamu cari, sudah kamu intip-intip sebelumnya, kamu sudah cari informasi. Oke, dan kamu mungkin merencanakan sesuatu. Aku akan kembali mengkonfirmasi informasi yang aku dapatkan ini antara sekitar Rabu atau Kamis begitu, dan kemudian Rabu atau Kamis berlalu, kamu lupa. Nah itu dia yang gak enaknya Taurus ya. Don't worry about that guys. Aku tidak melihat kayak ada kerugian besar yang terjadi padamu di 1 minggu ke depan kalau kamu melewatkan kesempatan ini. Tapi kita kan pengen 1 minggu ke depan ini maksimal ya Taurus ya. Kamu pun begitu guys. Kamu pengen 1 minggu ini selain kamu mengerjakan tugas rutinmu, kamu pun bisa mendapatkan yang kamu incar, yang mungkin gak terlalu penting dibandingkan tugas rutinmu. Jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Harusnya itu yang bisa terjadi di 1 minggu ini guys. Tapi gara-gara kamu terlalu sibuk menundukkan kepala tadi dengan apapun yang sedang kamu kerjakan, kamu merengkuh dayung berkali-kali. Kayak ada tawaran kemudahan, lebih gampang dalam pengurusan sesuatu, mendapatkan penawaran yang menarik, mendapatkan harga yang murah, kayak itu yang mau kamu lewatkan di 1 minggu ke depan. So, kalau memang kamu mau menjadikan minggu ini adalah minggu yang menyenangkan sekali, karena selain membereskan yang utama, kamu juga mendapatkan sampingan begitu. Silakan perhatikan baik-baik nanti antara Rabu atau Kamis ya Taurus, oke? Silakan kamu pasang reminder guys di HP-mu. Aku disuruh bilang begitu ke kamu, Rabu dan Kamis, I need to pay attention of something. Itu aja dia. Kalau kan biasanya kalau kita pasang alarm itu kan ada ini ya, ada kayak note-nya. Nah, kamu buat aja di antara jam 7 dan 8 pagi hari Rabu dan jam 7 dan 8 pagi hari Kamis. I need to pay attention of something. Nanti itu akan mengingatkan kamu tentang hal penting yang mau terjadi ini, yes? Oke, kartu nasihat untuk kamu adalah intention. Oh, ini tentang niat ya guys, niat yang baik. Oke. Jadi tujuan kamu sebenarnya untuk mendapatkan kesempatan yang mau datang tadi itu, tujuannya bagus katanya. Oke. Mungkin bukan sesuatu yang kayak harus kamu dapatkan begitu, bukan. Tapi kalau bisa kamu dapatkan itu niatnya bagus. Bisa jadi akan mempermudah kamu atau mempermudah orang, bisa membantu orang lain ketika kamu bisa mendapatkannya. Kadang-kadang universe itu mengirim bantuan ke orang lain melalui kita Taurus, dan kemudian karena kita berhasil mendapatkan kesempatan tersebut, bantuan itu tinggal kita serahkan ke orang yang membutuhkan. Kalau terlewat berarti kamu ya kehilangan kesempatan untuk membantu atau meringankan orang, kayak begitu ya guys. Dan kalau kamu bisa dapatkan, artinya kamu bisa punya kesempatan untuk mewujudkan niat baikmu. Itu katanya guys di sini. Oke. Jadi perhatikan baik-baik ya antara Rabu atau Kamis. Mudah-mudahan kamu bisa caplok atau bisa tangkap yang lewat dari depanmu tadi ya, tidak terlewat dengan sia-sia atau tidak berlalu dengan sia-sia. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Kapan Dio, Mertikata, kapan the Archangels, kapan the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading.
For Virgo, Virgo Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Ten of Swords dan kemudian yang di bawah ada The High Priestess. Kamu akan menemukan solusi atas permasalahanmu guys. Virgo yang kebaca untuk 1 minggu ke depan ini berada dalam The Ten of Swords. Berarti saat ini kamu berada dalam The Ten of Swords ya. Jadi kalau saat ini kamu happy-happy aja Virgo, menurutmu nggak ada masalah dalam hidupku. Hidupku indahnya luar biasa. Berarti readingan ini bukan untuk kamu ya. Ini untuk Virgo yang merasa hidupnya itu lagi kacau balau, lagi berantakan, lagi banyak masalah, nggak tahu gimana caranya membereskan masalah ini. Apakah masalah ini nanti akan beres atau tidak gitu ya. Dan kemudian bantuan akan datang karena the next card is Major Arcana. Oke. Datangnya kepikiran kamu karena The High Priestess ini identik dengan pemikiran analytical think ya. Otakmu itu akan lebih tajam dalam memproses ya. Ini diberikan ke kamu untuk memproses cara keluar dari The Ten of Swords ini. Karena The Ten of Swords ini nobody can help you but yourself ya. Dan kemudian karena kamu memang sudah masuk ke masa-masa mentoknya Virgo, maka universe menolong kamu guys dengan menghadirkan kartu The High Priestess ini untuk kamu antara hari Kamis atau Jumat. Oke. Solusi itu akan datang. Cuma guys, yang perlu aku ingatkan ke kalian dari The High Priestess, dia ini duduk ya. Jadi pikirannya bagus tapi dia tidak melakukan apapun. Itu mungkin yang paling penting aku sampaikan ke kamu. Idemu akan banyak sekali Virgo untuk bisa keluar dari The Ten of Swords ini. Tapi kamu akan malas bergerak guys. Karena The High Priestess itu pasif, not doing anything ya. Otaknya bekerja dengan cepat, analisanya jago, intuisinya jago, tapi actionnya minim. Oke. Sementara untuk keluar dari The Ten of Swords, action itu sangat dibutuhkan Virgo. Dan hanya kamu yang bisa bertindak untuk mencabut 10 pedang ini dari tubuhmu. Oke, jadi universe akan memberikan pengetahuan, kayak solusi, kecerdasan, kebijaksanaan untuk kamu dalam melihat permasalahanmu. Dan kemudian tindakanmu sangat dibutuhkan guys antara hari Kamis atau Jumat. Yang perlu kamu lakukan adalah berdasarkan apa yang kamu pikirkan atau apa yang dikatakan oleh intuisimu. Karena High Priestess ini intuisinya bagus, pikirannya pun bagus. Dan itu datangnya dari universe ya. Ini kesempatan yang bagus Virgo. Karena High Priestess atau semua Major Arcana itu tidak akan datang selamanya untuk kita. Itu datang dan pergi. Diberikan, diambil, diberikan, diambil. Dan kemudian ketika ini muncul di ujung minggu, berarti kesempatan kamu untuk keluar dari The Ten of Swords itu diberikan oleh universe pada akhir minggu ini. Itu pun kalau kamu mau bertindak, action ya, bukan hanya dipikirkan. Kamu akan penuh sekali dengan ide-ide kreatif Virgo di akhir minggu ini, tapi rasanya malas banget untuk menjalaninya. Ingatlah, ide kreatif itu harus kamu realisasikan untuk bisa lepas dari The Ten of Swords, oke? Kartu nasihat dari universe untuk kamu adalah harmoni katanya guys. Ini berkaitan dengan perasaan tenang, kecocokan sebuah situasi. Nanti yang kamu pikirkan itu begitu ya. Solusi itu akan berkaitan dengan perasaan tenang, cocok, damai, tentram. Oke, jadi kalau nanti pemikiranmu adalah tentang konflik atau cari masalah atau berantem atau bikin ribut, bukan itu dia solusi untuk permasalahanmu. Untuk keluar dari The Ten of Swords ini, solusi untuk keluar dari The Ten of Swords ini adalah harmoni. Di sini ada perdamaian, di sini ada meminta maaf, di sini ada mengajak bicara kembali seseorang, di sini ada mendatangi seseorang mengakui kesalahan, di sini ada tidak merespon semua agresi dari orang lain yang membawa keluar dari harmoni. Oke. Kalian pernah aku bilang bahwa High Priestess itu bisa makan orang dan bisa menyembuhkan penyakit karena dia dukun perempuan. Kalau dia lagi dalam masa baik-baiknya, makanya ini hitam dan putih guys, yin dan yang ya. Kalau dia lagi dalam masa putih, itu dia bisa menyembuhkan orang. Tapi kalau dia dalam masa hitam, dia bisa memakan orang. Oke, perhatikan baik-baik. Tindakanmu harus yang berhubungan dengan harmoni untuk keluar dari The Ten of Swords. Kalau menimbulkan konflik, menambah masalah, itu tidak akan pernah mengeluarkanmu dari The Ten of Swords, Virgo. Oke guys? Oke. Mudah-mudahan kamu bisa dapat pencerahannya ya. Yang pasti The High Priestess itu diberikan ke kamu. Tinggal cara kamu menganalisa pakai pikiran kamu. Kata kuncinya harmoni.
Oke, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga ada Capricorn. This is the Devil. Kartunya para Kepi Bum Bum. Halo Kepi, apa kabar? Akal Vandal, Magic God, Akal Vandal, Archangels, the Holy Spirit. Please bless this reading for Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Capricorn dapat video extended ya. Nanti kita lihat dulu ini tentang apa. Kenapa kamu perlu mendengar informasi lebih detail? Oke, The Seven of Swords dan The Justice. Oh, Capricorn, ini seperti peringatan untuk kamu ya guys. Awal minggu ini kamu melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, kalau Seven of Swords ini memang manipulatif gitu, tapi apa yang bilangnya supaya agak-agak pas begitu. Oke, you want to take something from other, ya, dengan cara yang tidak baik. Bisa jadi kamu mau cari shortcut, jalan pintas, kayak tidak mau menjalani sebuah proses, cari jalan pintas, penipuan, oke? Kayak mau membuat mudah dirimu, padahal sebenarnya kamu tidak boleh melakukan hal tersebut. Menipu orang lain, membohongi orang lain, yang akhirnya akan membuat orang tersebut rugi atau merasa tidak adil, ya. Kamu akan menjadi antek dari the devilmu ini untuk membuat situasi orang menjadi tidak adil di awal minggu ini. Dan aku rasa kamu sudah melakukan itu dari beberapa waktu sebelumnya, Capricorn. Oke. Dan kemudian keadilan akan ditegakkan. Siapapun yang menjadi korban atas perbuatanmu ini, Capi, akan mendapatkan keadilan. Ya, jadi kalau misalnya you take something from someone, maka di akhir minggu ini universe akan mengambil kembali darimu dan mengembalikan ke orang tersebut. Sudah cukup katanya kamu melakukan The Seven of Swords ini. This is thief ya guys, pencuri di tengah malam. Hati-hati guys, karena aku barusan melihat suasana kantor tiba-tiba diem. Ya, kayak ada memperhatikan seseorang, menjadi pusat perhatian seseorang. Kalau kamu merasa dari beberapa waktu terakhir di kantor itu kamu melakukan kecurangan gitu guys, kemungkinan kamu akan kena audit di akhir minggu ini. Dan ini tidak bisa di cancel lagi karena Major Arcananya sudah datang. Kalau begitu berarti dari beberapa waktu sebelumnya kamu udah kena peringatan berkali-kali, Capricorn. Ya, tapi kamu abaikan guys, karena saat ini energi kamu masih tetap manipulatif. Dan itu akan segera di-cut atau diakhiri oleh universe dengan munculnya kartu Justice ini. Kamu akan menghadapi orang-orang hebat, Capricorn, di akhir minggu ini. Dan kamu terlihat diam, tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah, dan kayak pasrah. Ada beberapa orang yang akan mendatangimu, manusia beneran ya guys. Dan mereka itu sangat powerful sekali. Mereka itu yang akan membantu menegakkan keadilan untuk mereka yang telah menjadi korbanmu dari beberapa waktu terakhir. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Adventure. Ini lebih ke arah pengalaman aku lihat ya, Capricorn. Petualangan kamu, adventure ini kan petualangan ya. Petualangan kamu dalam The Seven of Swords ini akan berakhir. Dan kemudian kamu akan mempelajari sesuatu dari pengalamanmu tersebut. The Justice ini sengaja diberikan ke kamu untuk mengakhiri tindakan atau perbuatanmu yang tidak baik, supaya kamu bisa segera belajar yang mana yang baik. Oke? Dan setelah kamu belajar yang mana yang baik, kamu bisa memulai kembali yang baru begitu, dengan tidak mengulangi yang lama. Oke. Dan tetap guys, aku merasa kamu sudah berkali-kali diingatkan sebelumnya tentang ini, tapi kamu mengabaikannya. Don't do that, don't do that. Ayo keluar dari The Seven of Swords, Capricorn. Tapi Capricornnya lanjut terus. As we know guys, Capricorn itu kan target oriented ya, sangat keras kepala malah. Orang banyak bilang Taurus keras kepala, tapi sebenarnya di Earth sign itu yang paling keras itu adalah Capricorn, yang paling gak bisa dibilangin guys. Ya udah, kamu jadi kayak kena getahnya, kena batunya guys di akhir minggu ini. But trust me, setelah The Justice ini ditegakkan, kembali adil semuanya. Kalau kamu percaya dengan karma, maka karma-karma lama itu akan terbayarkan, terselesaikan semua, dan kamu siap membuat karma yang baru. Mudah-mudahan berikutnya kamu belajar dari kesalahanmu yang lama dan tidak mengulangi atau tidak membuat kembali karma jelek. Oke? Kita akan bahas ini nanti di video extended, Capricorn. Oke guys, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign. Dimulai dari yang pertama ada The Emperor. This is Aries card. Halo Aries.
Tiga kegelapan Dark Angels, kegelapan the Holy Spirit. Welcome to this reading, discuss this reading. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada kartu The Three of Cups. Oh, yang di bawah ada The Two of Wands. Kayak ada yang ngedistract kamu atau mengajak kamu untuk melupakan sejenak permasalahanmu guys, di awal minggu ya. Dan itu berhasil memang membuat kamu sejenak melupakan apapun itu masalahmu. Tapi di akhir minggu kamu akan kembali mengingat hal yang sama, masalah yang sama. Oke, let's say ini adalah kerinduan misalnya. Kamu kangen sama seseorang dan kemudian kamu curhat ke bestimu. Bestimu bilang, ayo kita jalan-jalan supaya kamu gak ingat-ingat dia. Dan kemudian kamu jalan-jalan sama bestimu dan kamu bisa mendapatkan ya suasana baru lah ya, kayak happy begitu. Tapi itu hanya sementara saja. Dan akhir minggu kamu kembali ke situasi yang lama. Kamu kembali sedih. Kamu kembali memikirkan banyak hal, memikirkan masalah-masalahmu. The Three of Cups ini sebenarnya bukan kartu yang jelek ya, Aries. Hanya saja guys, kita memang tidak akan pernah bisa mengubah atau menutupi masalah dengan kebahagiaan. Masalah hanya bisa diselesaikan dengan solusi ya, dengan supaya masalah itu tidak muncul lagi, kita harus menyelesaikannya begitu. Harus ada solusi yang kita temukan dan dari situ baru kita bisa bergerak kepada The Three of Cups. Yang aku lihat di sini kamu kayak mau menutup-nutupi masalah tersebut Aries, biar gua nggak kepikiran gua ini gitu. Jadi kayak kebahagiaan semu yang terjadi di awal minggu ini kayak mencoba untuk lari dari kenyataan, kayak mencoba untuk tersenyum tapi itu palsu, oke? Dan kemudian kamu kembali ke situasi yang lama, ke jebakan, bukan jebakan sih guys, ke keadaan yang lama yang tidak kamu sukai. Karena The Two of Wands ini seperti longing. Kamu kayak rindu dengan seseorang Aries, atau kangen dengan situasi tertentu. Ini yang harus kamu obatin ya guys, ini harus kamu cari solusinya, bukan dengan menutupinya. Karena ini akan tetap menjadi masalah bagimu. Aku lihat di 1 minggu ke depan. Jadi kayak ada orang yang tangannya terluka gitu guys, udah mulai infeksi, udah bernanah begitu. Dan kemudian diambil plester, ditiban. Tapi itu nanahnya gak dibersihin, gak diobatin. Dan kemudian lama-lama kan nanah itu akan merembes ya keluar dari perbannya. Jadi yang awalnya terlihat rapi, bersih, tertutup perban, perbannya pun akan jadi belepotan juga. Kayak begitu kehidupan kamu yang aku lihat di 1 minggu ke depan guys. Nasihat dari universe untuk kamu adalah grace katanya. Oh, berarti ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak di luar kendalimu Aries. Sudah tidak bisa kamu ubah lagi, tapi kamu memutuskan untuk berada di masalah yang sama, memutuskan untuk tetap memikirkan masalah yang sama. Itu lebih tepatnya aku ralat yang pertama tadi. Karena grace ini syukuri apa adanya, nikmati apa adanya Aries. Tapi Aries-nya nggak mau menikmati apa yang ada tadi. Masih mengingat-ingat yang lama, masih mengingat-ingat yang sudah berakhir, dan itu di luar kendalimu. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengulangi kembali peristiwa lama tersebut atau mengembalikanmu ke situasi lama. Jadi tawaran The Three of Cups yang mungkin datang dari saudaramu, dari teman-temanmu itu kabar bagus sebenarnya ya. Tapi kamu yang tetap memutuskan untuk kembali bersedih, untuk kembali galau. Banyak-banyak bersyukur katanya Aries ya. Itu satu-satunya cara untuk bisa melepaskan yang sudah diambil dari kita. Ingatlah guys, tidak ada yang milik kita selamanya permanen di dunia ini, ya gak sih? Semuanya kan dipinjamkan, dititipkan, dipercayakan. Nah ketika universe mengambil itu dari kita, ya kita harus bisa terima kenyataan, bukannya malah menyesali kenyataan. Oke? Karena aku lihat banyak Aries yang akan menyesali masa lalu ya di 1 minggu ke depan. Itu tidak akan pernah bisa membuat kamu tersenyum dengan real Aries. Kamu harus bisa let go, release, menerima keadaan dan kemudian move on. Itu yang bisa membuat kamu kembali tersenyum dan itu akan original senyummu ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit, please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Ten of Pentacles dan yang di bawah ada the Empress. Wow, nice. Aku ngeliat kamu itu kayak awalnya sangat bergantung sekali kepada sekelompok orang tertentu, Leo, di awal minggu ini. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan memutuskan udah nggak mau tergantung lagi. Kamu akan memilih cerita baru, jalan baru dalam hidupmu di akhir minggu ini. Kamu terlihat detached guys, menjauhkan diri dari sekelompok orang. Let's say ini adalah keluarga begitu, karena the Ten of Pentacles ini tidak pernah sendirian tapi beramai-ramai. Kalau ini adalah keluarga begitu, kamu merasa I need my family, I need everybody in this family, I need to talk to someone, I need to talk to him, to her, begitu. Dan kemudian akhir minggu ini, aduh ribet terlalu banyak orang itu ternyata nggak enak juga. Terlalu banyak terkoneksi atau berhubungan dengan orang juga nggak enak ya. Aku kayak pengen sendiri deh. Dan kemudian kamu memutuskan untuk mundur di akhir minggu ini. Atau kalau kamu belum kepikiran seperti itu, silakan untuk mundur karena ini terasa melelahkan bagimu Leo. Dan kemudian kamu akan kembali powerful ketika kamu sendiri. Ya, bukan berarti kamu putus hubungan ya guys dengan the Ten of Pentacles, no. Aku nggak merasa seperti itu. Tapi kayak take space saja ya. Ada momennya bersama mereka akan menyenangkan dan ada momen sendirian akan jauh lebih tenang. Dan Leo akan memahami perbedaan energi antara kedua titik ini, kedua situasi ini, bersama banyak orang dan sendirian ya. Di sini bukan harus selalu tentang family member, karena the Ten of Pentacles kan itu identik dengan family. Bisa jadi juga dengan teman-temanmu yang udah kamu anggap seperti keluarga gitu. Kadang-kadang kita merasa lelah guys ketika berdekatan terlalu intens, join energy with peoples, terutama jika orangnya lebih dari 1, lebih 2, 3, 4 atau banyak begitu, itu akan menguras energi. Dan silakan kamu take space atau mundur dulu untuk sementara waktu ini Leo di akhir minggu ini, karena itu akan jauh lebih membuat kamu berpikiran clear ya guys, mengenai kehidupan pribadimu. Mungkin di sini kamu akan menemukan ide-ide baru tentang hidupmu, kamu menemukan bisa bikin rencana-rencana kamu baik jangka pendek atau jangka panjang katanya, mengenai kehidupanmu, dan akan lebih terasa menyenangkan kalau kamu lakukan sendiri ya. Jadi hindari hektik-hektik di akhir minggu ini. Silakan lebih banyak mengerjakan apa-apa gitu sendirian Leo, lebih banyak menyepinya ya. Oke. Kamu kan sensitif katanya guys, karena ini sensitivity. Dan kemudian this is your energy Leo, Aries Leo Sagittarian energy once. Ini fire, api. Dan kamu itu akan mudah sekali terpancing emosinya kalau kamu berurusan dengan banyak orang guys, dimulai dari hari Kamis ini. Agak aneh memang Leo, karena di awal minggu kamu merasa you need them. Kamu butuh mereka, kamu butuh keluargamu ini, kamu butuh sahabatmu ini, kamu butuh bestie-bestimu ini. Kamu harus tetap bicara dengan mereka supaya kamu merasa tenang begitu. Tapi di pertengahan minggu ini kok ada yang aneh ya begitu. Listen to your self dan kemudian observe. Kenapa tidak seperti yang dulu lagi? Kenapa mungkin jadi agak rempong berurusan sama mereka? Itu ciri-ciri dari waktunya kamu mundur sejenak ya. Tapi jangan sampai bikin konflik Leo, karena aku rasa kamu masih akan membutuhkan the Ten of Pentacles ini di near future. Kamu hanya take your time for yourself di akhir minggu ini, di weekend ini, supaya sensitivity-mu ini tidak mengganggu hubunganmu dengan the Ten of Pentacles. Ketika kartu ini datang, mungkin akan ada ucapan orang yang kamu udah lagi dalam masa sensitifnya, dan kemudian salah seorang dari mereka ini mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaanmu. Toh kan nanti akhirnya konflik lagi, ya nggak sih? Energi sensitifmu yang meningkat di pertengahan minggu, dan itu sangat-sangat tidak disarankan untuk kamu banyak berinteraksi dengan orang. Silakan memperbanyak sendiri ya, sehingga ini bisa mereda, dan kemudian sambil menunggu ini reda, kamu bisa menemukan banyak hal untuk dirimu sendiri. Dan hubunganmu dengan ini tetap terjaga. Oke? Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang ketiga. Ada The Temperance. Ini adalah kartunya Sagittarius. Halo Segi. Sagittarius juga dapat video extended ya guys. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin.
Yang di atas ada the Eight of Cups dan yang di bawah ada the Ace of Wands. Wow, ini sangat-sangat inline sekali. Di awal minggu ini kamu mungkin kayak masih nggak yakin dengan apa yang kamu lakukan ya. Dan karena ini Eight of Cups berarti yang kamu lakukan itu kayak menjauh dari sesuatu, meninggalkan sesuatu, melupakan sesuatu, melepaskan sesuatu. Begitulah the Eight of Cups ya guys. Embracing the unknown, tapi kamu intuitively ngerasa kayaknya udah waktunya pergi. Udah waktunya dilepaskan, udah waktunya diakhiri, udah waktunya dilupakan. Awal minggu terasa akan berat, Sagittarius, tapi kemudian di pertengahan hingga akhir minggu kamu akan jauh lebih semangat. Kamu akan menemukan banyak kesempatan baru, guys. Oke. Kadang-kadang memang kesempatan baru itu tertutup, guys, karena kita sibuk dengan perhatian kita atau fokus kita ke hal-hal lama yang sudah tidak memberikan apapun lagi pada kita, ya. Mungkin kamu adalah pebisnis dan kemudian bisnis kamu itu udah menjelang kayak Titanic gitu, tenggelam ke laut gitu guys. Dan kamu masih melihat, padahal udah masuk gitu ke bawah air, kamu masih melihat. Kalau kamu melihat ke bawah air, kamu nggak akan lihat kapal-kapal lain di sekelilingmu, ya nggak sih? Nah, kamu hanya akan bisa melihat kapal-kapal lain di sekelilingmu setelah kamu berhenti melihat yang tenggelam tadi. Silakan dibayangkan, membalikkan wajah, membalikkan badan seperti the Eight of Cups ini, dan kemudian bergerak. Nah, ketika kamu bergerak, kamu menatap ke depan, disitulah baru kamu lihat, oh ternyata ada kapal ini di sono. Itulah peluang atau kesempatan Ace of Wands. Dan kamu akan segera menemukan Ace of Wands di akhir minggu ini, asalkan kamu mau membalikkan badan dari yang sudah menjadi kenangan atau menjadi masa lalu, ya. Nasihat dari universe untuk kamu Sagittarius ada solitude, katanya mungkin butuh kesendirian dulu guys untuk kalian. Solitude ini adalah sepi, tidak diganggu orang, tidak mengganggu orang lain, ya. Kadang-kadang memang masa-masa releasing atau dalam menghadapi kekecewaan karena harus melepaskan sesuatu, itu membuat kita kayak pengen ngobrol sama orang, kayak pengen selalu ditemenin orang, merasa takut kalau nggak ada orang di samping kita begitu. But no, solitude adalah waktu yang paling tepat untukmu, ya. Kemungkinan kalau kamu terlalu banyak berinteraksi dengan orang, kamu jadi terabaikan lagi guys, ya. Entah kenapa orang-orang yang di sekelilingmu ini kayak hanya akan menina-bobokkan kamu dengan penyesalan-penyesalanmu dari masa lalu. Jadi mereka itu kan bilang gini, contohnya gimana Sagittarius, emang apa sih? Nah, kamu mulai lagi menceritakan masa lalumu yang gak enak begitu, atau menceritakan kegagalanmu yang baru saja terjadi. Nah, itu kan buat kamu gak bisa melihat ke depan untuk kapal-kapal di depanmu tadi, peluang-peluang baru tadi. Jadi solitude, karena Eight of Cups ini akan selalu berangkat sendirian. Ya, jangan terlalu banyak berurusan dengan orang dulu di pertengahan minggu ini. Silakan kamu sendirian supaya kamu bisa segera melihat peluang-peluang yang terbuka atau yang sudah disediakan oleh universe untuk menggantikan yang lama, ya Sagittarius. Oke guys, Sagittarius dapat video extended, nanti kita bahas itu. Lanjut untuk air sign yang pertama ada The Justice, ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar Libra? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, amin, amin. Yang di atas ada the Six of Swords dan yang di bawah ada the Nine of Swords. Oke, kamu kayak nggak bisa melupakan kekalahanmu. Ada kekalahan yang terjadi di awal minggu ini Libra. Kamu merasa dirimu kalah, apapun itu bentuknya ya guys. Bisa jadi kamu memang beneran kalah dalam ujian tertentu. Bisa jadi memang kamu lagi melamar kerja dan kemudian ditolak. Bisa jadi memang kamu interview kerja dan kemudian hasilnya gagal. Bisa jadi memang kamu mulai bisnisnya ternyata harus tertunda dulu. Atau macam-macam yang berkaitan dengan keluar dari medan pertempuran. Memang yang paling gak enak itu adalah mengakui kekalahan sendiri Libra, ya. Tapi semakin cepat kamu bisa menerima kekalahan, mengakui kenyataan yang sebenarnya bahwa kamu kalah, karena the Six of Swords adalah keluar dari medan pertempuran. Keluar dari medan pertempuran ini bukan berarti kamu lemah, bukan ya. Justru malah cerdas guys. Kalau menurut aku, kalau kita berhenti berperang di saat kita tahu bahwa kita sudah tidak punya kekuatan lagi, itu adalah solusi cerdas, ya nggak sih? Kita berhenti main judi guys ketika uang kita sudah tidak ada. Let's say misalnya kita ke kasino ya, dan kemudian kita kasih budget untuk diri kita, ke kasino ini kita akan putar-putar uang 5 juta. Oke, dan ketika 5 juta habis, orang yang pakai ego dia akan bilang ambil tabungan lagi.
kuras dari ATM, ya nggak sih? Itu yang pakai ego. Padahal dia dari rumah udah budgetin 5 juta habis. Kalau 5 juta bertambah, ya bertambah. Alhamdulillah, misalnya begitu, oke? Itulah the six of swords. Ketika 5 jutamu habis, ya wes lah keluar. Kamu keluar dari kasino tersebut dan kemudian makan mie ayam. Kamu pasti masih punya uang untuk mie ayam dan tabungan kamu tidak terkuras karena ini memang sudah kamu budgetkan. Kan begitu ya, harusnya idealnya. Makanya the six of swords itu sebenarnya bukan tindakan pengecut, bukan sesuatu yang harus kita, bukan aib gitu deh. Itu adalah bukti kecerdasan ya. Tapi kamu akan menganggapnya sebagai aib. Kamu akan menganggapnya sebagai harga diri yang terrobek-robek di obrak-abrik Libra, karena berikutnya kartu The Nine of Swords muncul di sini. Ini akan menjadi beban pikiranmu selama 1 minggu ke depan, guys ya. Kekalahanmu ini atau mundurnya kamu dari medan pertempuran ini akan menjadi beban pikiranmu hingga weekend ini. Weekend ini mau menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung ke kamu, Libra, karena di sini dua-duanya minor arcana. Kamu yang tentukan ya. Kalau kamu mau dengar apa yang aku katakan tadi, bahwa keluar dari medan pertempuran itu sama seperti berhenti main judi ketika budget yang kita siapkan sudah habis. Itu sebenarnya untuk safety, keamanan. Itu tandanya kita cerdas. Kalau kamu bisa berpikir seperti itu, berhentinya perjuanganku ini adalah tanda bahwa aku cerdas. Kamu akan keluar dari the Nine of Swords, dari overthinking ya. Karena after all tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi. Ya kalah aja, Libra. Ya gak sih, guys? Mau kamu overthinking 20 tahun ke depannya mengenai kekalahanmu ini, kamu tidak akan bisa kembali jadi menang di peristiwa yang sama. Kalah ya kalah aja. Itu makanya bagus banget kalau kita bisa menerima kenyataan lebih cepat lebih baik ya. Repost katanya, kekalahanmu ini akan meminta kamu untuk mengubah strategi, mengubah plan kamu. Repost itu kayak ganti posisi, guys ya. Yang hanya akan bisa kamu lakukan kalau kamu tidak sibuk berlama-lama dalam energi The Nine of Swords-mu ini. Kalau kamu masih sibuk memikirkan tentang kekalahanmu ini, menyesali kekalahanmu ini, merasa kamu gagal, bla 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 bla, kamu tidak akan mungkin mampu repost atau mengganti posisi. Tujuan kamu disuruh repost ganti posisi adalah for new strategy, Libra, strategi baru. Daripada kamu habiskan waktu untuk overthinking, silakan repost katanya, cari strategi baru. Kemungkinan besar kamu akan berhadapan lagi dengan pertempuran yang berbeda tapi tujuannya sama. Let's say misalnya kalau ini adalah pekerjaan, kamu akan menghadiri interview baru atau akan memasukkan lamaran ke perusahaan baru, tapi ganti strategimu, ubah CV-mu, ubah surat lamaranmu, ganti fotomu, ganti resummu ya. Apa itu namanya, biasanya kalau orang lamar kerja itu kan tanggung jawabnya apa dalam sebuah posisi, itu diganti semua. Itulah repost ya, bukannya malah menyesali, aduh kenapa aku selalu gagal, kenapa aku tapi repost katanya ya, ganti strategi. Oke, itu dia untuk Libra, guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign yang kedua, ada Gemini. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. The Knight of Wands, the Three of Swords. Aku ketawa karena aku haus, guys, bukan kenapa-napa. Dan aku rasa aku butuh nyedot ini sekali. Kamu memutuskan untuk menjauh dari sebuah situasi Gemini di awal minggu ini. Keluar, out, menghindar, berlari. Karena Knight of Wands ya, guys. Dan Knight of Wands ini kalau aku dekatkan di sini, dia ke sini, ke arah tak terhingga. Kalau tadi arah kudanya ke sini, berarti itu menghadapi segala tantangan. Tapi yang terlihat di sini Gemini itu ada yang lari dari masalah, tidak mau menghadapi masalah, tidak mau menghadapi seseorang, keluar dari kehidupan seseorang, menjauh dari seseorang, kayak begitu ya. The Knight of Swords ini, The Knight of Wands ini datang dan dengan penuh keyakinan, karena Knight itu selalu penuh keyakinan, energi muda ya. Knight itu tidak pernah penuh pertimbangan, yakin.
rushing, terburu-buru, oke. Dan kemudian di akhir minggu ini ada kekecewaan, the Three of Swords muncul di sini. Kamu seperti menyesali kenapa kamu pergi, karena menurutmu kepergianmu itu bukan di waktu yang tepat. Kenapa kamu menghindar? Menghindar bukanlah pilihan yang tepat. Kenapa kamu keluar gitu ya dari dalam kan menuju arah tak terhingga tadi? Kenapa kamu memilih pilihan tersebut? Karena itu mengecewakanmu. The Three of Swords ya guys, aku tidak mengada-ngada. Oke? Beberapa di antara kalian kayak akan direbut. Kalau ini tentang romance begitu ya guys, kalian kayak meninggalkan pasangan kalian dan kemudian pasangan kalian itu dicaplok orang. Ada yang masuk. Dan itu bikin kamu marah besar, Gemini terlihat di sini, tapi tidak mampu, tidak berdaya. Mari kita lihat nasihatnya dulu. Oke, simplify katanya ya. Ketika kartu simplify datang, maka 1 minggu ini kamu akan ribet, Gemini. Aku nggak mengada-ngada lagi, ini simplify. Karena aku melihat di komentar-komentar setiap kali readingan Gemini itu, kenapa sih lo gini-gini gitu. Tapi ya itu kartu terbuka itu yang harus aku baca. Ini simplify. Ketika simplify datang, sederhanakan. Jangan rempong hidupmu, jangan ribet hidupmu. Ya, entah kenapa kamu memilih arah tak terhingga ini keluar dari lingkup pembacaan ini begitu, tapi kamu yang malah kecewa. Ini guys tidak mempertimbangkan baik-baik. The Knight of Wands ini modal emosi, modal ego. Supaya kamu tidak menjadi Knight of Wands ya, bukan King, Knight of Wands ini, silakan kamu sederhanakan pola pikirmu, tindakanmu, cara kamu memandang sebuah masalah begitu. Jangan yang ribet-ribet. Itu akan mempermudah kamu untuk terlepas dari the Three of Swords ini, kekecewaan ini. Kekecewaan ini hanya terjadi karena Knight of Wands ini menjauh. Kalau Knight of Wands ini berusaha menghadapi, mencoba yang terbaik untuk menghadapi masalah, menghadapi kenyataan, menghadapi orang begitu, ini tidak akan keluar guys. Ya. Cuman yang membuat kalian tidak mau menghadapi itu, kalian berpikirnya complicated, Gemini. Kalian gak mau berpikir sederhana. Sementara kalau kalian semakin menyederhanakan pemikiran kalian atau tindakan kalian, katanya ini tidak akan terjadi dan ini tidak akan muncul. Karena kan semua sebab akibat guys di 1 minggu ke depan. Kalau kamu menjauh atau kabur, ini akan datang. Kalau kamu hadapi, masalah akan terselesaikan one by one. Simplify ini juga bisa jadi berarti masalahmu yang ribet itu akan one by one terselesaikan. Mungkin kamu ada masalah di pekerjaan, masalah di persahabatan, masalah di romance, masalah di keluarga, masalah ini, tapi selama ini kamu selalu menjauh. Dan di awal minggu ini pun kamu menjauh gitu, nggak pengen menghadapi masalah tersebut. Tapi kalau kamu mau mengubah arah kuda ini at least supaya kembali ke tengah, bukan ke arah tidak terhingga begitu, itu artinya kamu memutuskan untuk tidak kabur dan menghadapi rempongnya urusan dalam hidupmu saat ini. One by one terselesaikan, hidupmu jadi jauh lebih sederhana. Oke, aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi Gemini. Kamu sudah paham apa yang aku maksud. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang ketiga. Ada Aquarian, this is the star, kartunya para Aquarius. Dan Aquarius dapat video extended ya guys. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit for this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, amin, amin. Yang di atas ada the Two of Pentacles, nice. Di bawah ada the Nine of Swords. Langsung katanya ambil nasihatnya biar aku bisa mengarahkan stillness. Oke. Stillness ini adalah stay with the plan. Stick with the plan, stay with the principle ya Aquarius. Di awal minggu ini kamu kayak membingungkan sesuatu karena kamu punya prinsip. Dan kemudian antara Selasa atau Rabu ada penggoda. Penggoda itu kayak menyuruh kamu untuk memilih yang berbeda. Awalnya kamu hanya memegang satu Pentacles, itulah prinsipmu. Tapi di awal minggu ini akan datang satu Pentacles lagi, dan kemudian kamu terima masuk ke tanganmu, sehingga kamu juggling. Oke. Nah katanya masih ada kesempatan antara Selasa atau Rabu atau Kamis. Ketika nanti
yang mau membuat kamu juggling ini datang, kamu tutup tanganmu. Stillness ini tetap berada pada prinsip awalmu, rencana awalmu. Jangan terima apapun yang mau datang mengganggu rencana awalmu, supaya kamu dapat stillness. Stay focus, stay on the plan. Karena begitu kamu masuk ke the Two of Pentacles, kamu terima option lain untuk dipertimbangkan, kamu galau di weekend ini guys. The Nine of Swords tidak bisa bobo, banyak pikiran, overthinking, berpikiran negatif, insomnia. Karena dua-duanya minor arcana, yang bikin kamu insomnia adalah dirimu sendiri. Yang bikin kamu overthinking adalah dirimu sendiri, Aquarius. Begitu kamu tutup tanganmu dan tidak kamu sambut yang dilemparkan ke kamu tadi, satu Pentacles lagi, kamu akan aman-aman saja. Kamu tidak akan sampai di the Nine of Swords. Tapi banyak Aquarius yang akan membuka tangan kayak yang mana, coba gue lihat dulu kiri apa kanan nih gitu. Bayangkan kamu lagi beli durian guys, kamu udah yakin banget durian yang ini mau kamu ambil begitu, dan kemudian hampir membayar, si penjual durian bilang, "Bu, yang ini mau." Nah, karena kartu stillness datang, harusnya kamu bilang, "Enggak, saya mau beli yang ini aja." Selesai, waktu pun aman, tidak terbuang dengan sia-sia, dan kamu jadi nggak repot memilih. Tapi ini nggak, Aquariusnya bilang, "Yang mana itu bang? Coba bawa ke sini." Nah, mulailah Aquariusnya lihat durian ini apa durian pada itu sama guys. Durian itu sama yang dikasih si abangnya tadi. Yang ini atau yang ini ya? Yang ini atau yang ini? Nah, galau. Ya, jadi untuk keluar dari galau ini, stillness, stay on the plan. Katanya jangan mau tergoda-goda dengan apapun itu guys di antara Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Yes, kamu harus tetap pada planmu atau rencanamu, Aquarius. Oke guys, kita akan segera lanjutkan ke water sign. Yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Nine of Cups, yang di bawah ada the Knight of Swords. Nine of Cups ini adalah tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu. Begitulah prinsipnya ya guys. Makanya Nine of Cups itu pemain tunggal sebenarnya. Oke, kamu itu nggak pengen ada orang yang merepotkan kamu, dan kamu pun tidak mau merepotkan orang. Ini adalah energi ideal guys. Makanya the Nine of Cups itu sering dibilang wish fulfilled, untuk tunggal ya, harapan yang menjadi kenyataan. Beda ceritanya kalau Ten of Cups ya, karena Ten of Cups itu kan nggak happy sendirian tapi bersama-sama. Sebenarnya kamu baik-baik saja di awal minggu ini guys, tapi kayak ada yang memancing kamu untuk marah katanya. Mari kita lihat kartu nasihatnya dulu. Stability, oke. Siapapun yang bisa menggoyahkan the Nine of Cups, pastilah energinya jauh lebih kuat ya. Kalau kamu diganggu yang lebih rendah energinya darimu, kamu nggak akan terganggu guys dalam keadaan Nine of Cups, karena tidak mau diganggu dan tidak akan mengganggu. Nah, misalnya kamu lagi happy, terus ada orang yang memancing-mancing amarahmu, selama dia tidak sama powernya denganmu atau tidak lebih tinggi powernya dari kamu, maka kamu tidak akan terganggu oleh sikapnya, ucapannya, omongannya, apapun itu guys ya. Tapi melihat kartu the Knight of Swords datang di akhir minggu, maka kamu akan terganggu oleh perbuatan seseorang atau ucapan seseorang atau tindakan seseorang begitu guys, dan kamu akan keluar dari the Nine of Cups-mu dan masuk ke energi agresif, menyerang seseorang. Kedamaian hatimu kayak mau diobok-obok Cancer di 1 minggu ke depan, dimulai dari Jumat. Dan kalau kamu terpancing, maka weekendmu ini akan mengerikan guys. Karena the Knight of Swords itu marah ya. Bisa jadi perang beneran. Bisa jadi kamu akan berantem sama temanmu, sama saudara, sama keluarga, sama pasangan begitu. No ya, jangan biarkan itu terjadi. Stabil yang paling penting katanya ya. Jadi ingatlah ketika nanti di akhir minggu ini atau di pertengahan hingga menuju ke akhir minggu, kalau kayak ada yang mau memancing-mancing emosimu Cancer, ingatlah readinganku ya. Ray bilang aku harus tetap stabil karena kartu oracle-ku yang datang stability. Mau separah apapun dia menggangguku, even sekuat apapun dia, kalau aku tidak izinkan diriku terganggu, maka aku tidak akan pernah masuk ke the Knight of Swords. Tapi kalau aku izinkan,
Aku akan masuk ke The Night of Sword, The Night of Sword, dan ini akan mengacaukan akhir pekanku, weekendku. Dan aku rasa ini akan berkepanjangan. Habis 1 minggu ini kamu masih akan tetap berhadapan dengan The Night of Sword ya, energi Night of Sword bersama pihak tertentu atau orang tertentu. Kalau kamu masih mau stay di Nine of Cupsmu saat ini, Cancerian, kamu harus stabil guys. Dan aku ingatkan ke kamu, ini orang kuat. Karena hanya yang kuat yang bisa menggoyangkan Nine of Cups. Oke, tapi bukan berarti orang kuat menggoyangkan Nine of Cups akan membuat Nine of Cups jatuh. No. Selama Nine of Cups-nya tetap memutuskan untuk stabil. Oke. Hati-hati dengan pancingan-pancingan orang yang membuat kamu emosi, Cancerian. Karena itu akan merugikan dirimu sendiri guys ya. Biarlah orang tetap menjadi orang. Asalkan kamu tidak ikut seperti atau mengikuti sifatnya ya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua. This is Scorpio guys. The Death kartunya para Scorpio. Kita akan segera lihat tuh Scorpio. Dan Scorpio dapat video extended. Halo. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hops, hops. Yang di atas ada The King of Swords. Dan yang di bawah dan menarik sekali untuk dibahas. Nasihat dulu. Love. Jadi King of Swords ini, I don't care about you anymore. I don't wanna be with you anymore. I don't love you. I don't want to know about you. Dan kemudian akhir minggu, yes, I think I'm in love with you. Jadi dari yang cuek, dari yang nggak bersemangat, nggak berselera begitu, love ini akan membuat kamu atau menarik kamu masuk ke dalam sebuah peristiwa lama ya, perulangan dari peristiwa lama, karena Six of Cups itu kan kejadian lama yang terulang kembali begitu guys. Dan karena di sini ada love Scorpio, bukan kebetulan kartu love ini datang, yang membuat kamu dari King of Swords menjadi the Six of Cups adalah love. Berarti kalau begini kartunya, untuk Scorpio kolektif banyak yang dari putus akan berbaikan kembali ya. Banyak yang berekonsiliasi, renewal guys, CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau akan ada pertengkaran yang diakhiri, akan ada separate yang berakhir menjadi renewal begitu. Yang pasti karena kartu love datang, aku nggak bisa bilang kamu akan menderita. Ini akan menjadi peristiwa membahagiakan bagimu ya. Akhir pekan ini akan menjadi akhir pekan yang istimewa bagimu. Oke. Kita akan bahas ini di video extended nantinya Scorpio, karena kamu dapat guys. Lanjut ke water sign yang terakhir. This is the Moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke. Ini ada pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Ten of Cups dan di bawah ada the World. Oke. Ada yang akan berakhir ya guys ketika the World datang. Urusan kamu dengan pihak tertentu berakhir. Urusan kamu dengan seseorang akan berakhir di 1 minggu ini guys. Dan aku lihat ini berakhirnya dalam keadaan baik-baik, menyedihkan tapi baik-baik ya. Mungkin kamu akan resign dari kantormu, karena ada Ten of Cups pun bisa berarti rekan-rekan sekerja yang sudah dianggap sebagai family guys. Karena pekerjaan kita itu, kantor kita itu adalah rumah kedua ya nggak sih. Maka di tarot modern, kantor atau tempat kerja pun adalah the Ten of Cups ya. Tapi karena memang the World datang, urusan dengan mereka sudah berakhir, maka itu akan diterminate begitu. Hubungan kamu dengan sekelompok orang tertentu akan menjadi kenangan Pisces ya. Bisa jadi kamu akan kehilangan sahabat guys, tapi in a good way, menyedihkan tapi bukan tragis ya guys. Bisa jadi sahabat kamu mungkin pindah, yang awalnya kalian itu sama-sama tinggal di Bandung, kemudian dia akan pindah ke Kalimantan begitu. Dadah sahabat begitu. Kamu udah bagaikan keluarga bagiku loh, sehat-sehat ya di sana. Kamu kan mengucapkan begitu. Banyak kalimat-kalimat yang mirip-mirip begitu akan diucapkan oleh Pisces. Pisces yang ditinggalkan. Ada sih beberapa Pisces yang akan meninggalkan, tapi ya kulit yang paling banyak Pisces yang akan ditinggalkan. Dan ini
eh untuk kebaikan bersama. I don't feel this is like a tragedy, guys. Oke. Ada differences. Ini pakai persahabatan. Kan ada dua cewek di sini kayak saling pelukan begitu. Selamat ya. Baik-baik ya di sana, sehat-sehat ya di sana. Mungkin ini adalah bestimu udah bersuami punya anak, kamu pun udah punya suami punya anak gitu. Kamu akan mengantarkan ke bandara, kamu akan mengantarkan ke stasiun kereta atau gimana begitu. Tapi kayak ada perpisahan yang menyedihkan but in a good way. Perpisahan baik-baik, Pisces, dan for good, guys. For good. For good itu artinya selamanya. Oke, because this is termination card. Pembayaran karma berakhir, akhir dari sebuah siklus lama, siklus baru segera dimulai. Oke, Pisces, mudah-mudahan kamu bisa kuat menghadapi perpisahan tersebut ya. Tapi ingatlah guys, itu yang terbaik untukmu. Oke. Dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah Sudari dengan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini, guys. Halo Capricorn, halo juga Sagittarian, halo Aquarius, dan halo Scorpio. Kalau kamu resonate guys dengan apa yang aku sampaikan barusan, kamu kayak tergelitik begitu untuk mencari informasi lebih detail, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, diri dengan urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu diri dengan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.